Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anika Widiantara, NPM 2215061052. Di sini saya dari kelas PST. Maaf sebelumnya, saya dari kelas PSTID dari kelompok 3D. Di sini saya akan menjelaskan counter, jenis-jenis counter dan prosesnya. Jadi, counter merupakan sebuah rangkaian logika yang bekerja secara bertahap melalui sebuah keadaan yang digerakkan oleh pulsa input. Nah, keadaannya itu nanti dilihat dari cara kerja si flip-flop ini. Nah, sebuah keadaannya itu digambarkan oleh sekumpulan digit biner. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis counter. Nah, jenis counter itu ada sinkronus dan asinkronus counter. Nah, di sini saya akan menjelaskan sinkronus counter up dan asynchronous counter down. Yang pertama di sini ada synchronous counter yang up. Jadi synchronous counter itu terjadi apa jenis synchronous counter ini adalah input clocknya digerakkan kepada eh, semua clocknya itu digerakkan oleh si pulsa inputnya. Jadi si clocknya ini nih terhubung sama pulsa input. Nah, begitupun semua clock yang berada di semua keadaan di sini itu terhubung pada inputnya. Nah, sinkron counter up ini merupakan eh, jadi sinkronus counter up ini adalah perubah keadaan di mana ia dimulai dari nilai yang terendah dulu ke nilai yang tertinggi. Maka di sini pada input pertamanya dia nol semua. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara bertahap di mana kita akan mencoba eh, memasukkan pulsa inputnya itu sebanyak 15 kali, di mana yang nanti akhirnya akan menghasilkan input semuanya menjadi nilai digit biner satu semua. Nah, pertama-tama bisa dilihat di sini pada pada kasus kali ini kita fokus saja ke keadaannya, di mana nanti sebuah keadaannya jika di-trigger Q and sama Q barnya ini dia akan bertukar posisi nilainya. Nah, Q sama Q bar ini akan bertukar posisi jika semua keadaan di sininya itu satu semua. Jadi kan satu semua itu jadi di trigger, maka di sini ada clock, eh switch, mohon maaf, sini ada switch untuk men-trigger di sini agar nilainya satu semua. Nah, jika sudah satu semua, bisa kita satu semua. Nah, bisa dilihat di sini dia satu semua, maka jika kita matikan, nah bisa dilihat di Q sama Q bar ini dia akan bertukar posisi. Yang tadinya Q-nya itu nol dan satu. Nah, jika sudah di-trigger lalu dimatikan si switch-nya, dia akan bertukar posisi. Jadi si Q-nya satu, Q bar-nya nol. Dan si output dari Q bar-nya ini, mohon maaf, input dari Q-nya ini dia akan masuk ke keadaan selanjutnya. Maka bisa dilihat di sini dia inputnya menjadi satu. Nah, dan dia inputnya itu masuk ke gerbang logika gerbang logika N ini, di mana
gerbang logika kedua gerbang logika ini itu merupakan berperan sebagai stabilizer agar yang output yang dihasilkan itu berurutan. Nah, kita coba lagi. Tadi kan kita sudah masukkan pulsa inputnya sebanyak 1 kali. Kita masukkan 2 kali. Nah, bisa dilihat di sini clocknya juga, di sini clocknya nyala, jadi semuanya nilainya 1. Di sini semuanya bernilai 1 juga. Nah, bisa dilihat sekarang kita fokus ke keadaannya. Karena kedua keadaan ini semua nyala, inputnya 1 semua, maka jika kita matikan, dia akan berpindah. Si Q-nya tadi 1 menjadi 0, dan ini menjadi 1. Q-barnya menjadi 1, dan yang keadaan kedua begitupun pada keadaan kedua dia bertukar posisi. Yang sebelumnya Q-nya 0, Q-barnya 1. Nah, dia bertukar posisi karena tadi semua inputnya sudah dinyalakan, maka dia bertukar posisi. Kita coba masukkan pulsa input 3, pulsa inputnya 3 kali, kita matikan lagi. Yang nanti pada keadaan kedua dia kenapa tidak bergerak? Karena di sini dia belum mendapatkan input dari si keadaan yang pertama, flip-flop yang pertama. Maka di sini yang akan berjalan itu hanya yang flip-flop pertama. Karena di sini semua inputnya itu 1. Ini kita masukkan inputnya sudah sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita coba masukkan pulsa inputnya. Tadi kan sudah sebanyak 3 kali. Nah, sekarang 4 kali. Nah, di sini si keadaan ketiga juga dia akan ikut berjalan karena dia sudah mendapatkan input dari si stabilizer ini, di mana ini mendapatkan input dari si eh dari keadaan kedua. Dari keadaan kedua ini dia masuk ke sini. Nah, output dari sini dia akan masuk ke sini. Nah, jadi kan dia satu-satu semua tuh inputnya. Nah, kita ini. Nah, jika kita masukkan pulsa inputnya sebanyak 4 kali, maka akan menghasilkan output 0010. Banyak kita bisa lihat output ini dihasilkan dari semua output keadaan nih. Bisa dilihat di 0, terus ini 1, dia akan sini dan dia akan menghasilkan output 1, dan juga output dari sini dia akan masuk ke sini untuk yang nantinya output dari sini akan dimasukkan ke sini. Kita masukkan pulsa input sebanyak 5 kali. Pulsa input kelima, maaf. Pulsa input kelima ini dia akan hanya menjalankan keadaan yang pertama. Nah, karena yang keadaan yang lainnya itu masih bernilai 0 semua. Yang artinya mereka keadaan yang lain itu belum menerima output dari keadaan sebelumnya. Nah, di sini akan mengeluarkan output 1010. Itu bisa dilihat setiap keadaan setiap keadaannya. Keadaan di output Q. Q ini dia akan menjadi 0. Di sini bisa dilihat dia menyala, itu warna merah, itu artinya inputnya 1. Dia akan mengeluarkan outputnya ke sini, dan menjadi input dari gerbang logika ini. Begitupun pada keadaan kedua, dia akan mengeluarkan outputnya 0. Bisa dilihat pada keadaan Q-nya. Dan yang keadaan pertama, dia mengeluarkan input 1. Nah, dan yang output ini menjadi input
si keadaan kedua dan menjadi inputan pada gerbang logika. Di sini kita masukkan pulsa input ke 6. Nah, dia akan menjadi 01, 10. Di mana tadi sebelumnya ini kan sudah satu semua, dan dia pada keadaan pertama dia bertukar posisi dari Q1, dari Q ke Q bar. Dia bertukar posisi. Yang tadi sebelumnya Q-nya itu 1 dan ini 0. Bertukar jadi 0, 1. Nah, ini kenapa yang pada keadaan kedua ini menjadi 1? Karena sebelumnya kan pada saat kita memasukkan pulsa inputnya 5 kali, dia mendapat output dari sini yaitu 1, nah 1, dan mendapat clock juga di sini 1. Maka dia bergerak atau berjalan si keadaannya dan bertukar posisi. Yang sebelumnya Q barnya 1, Q-nya 0, bertukar posisi jadi Q-nya 1, Q barnya 0. Kita masukkan pulsa inputnya sebanyak pulsa input ke-7. Nah, bisa lihat dari inputannya yang hanya bekerja itu hanya keadaan yang pertama. Karena semua inputnya itu sudah berada 1. Kita matikan. Nah, dia akan bertukar posisi yang pertama ini. Nah, si outputnya ini akan masuk ke keadaan selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini inputnya menjadi 1 dan ini juga inputnya menjadi 1. Terus selanjutnya kita akan masukkan pulsa input yang ke-8. Nah, bisa dilihat di sini semua inputnya berwarna merah semua ya. Nilai inputnya 1 semua. Nah, pada keadaan ini keadaan yang bergerak atau berjalan itu semua keadaannya ini berjalan, di mana nanti semua outputnya ini akan bertukar posisi, di mana yang ini Q-nya dari 0 menjadi 1, dan Q barnya dari 1 menjadi 0. Begitupun pada keadaan yang lainnya. Bisa kita lihat, kita matikan. Nah, dia bertukar posisi semua. Selanjutnya kita masukkan pulsa input yang ke-9. Pada keadaan ini, keadaan yang berjalan itu hanya yang flip-flop yang pertama. Karena semua inputnya sudah menerima 1 dan keadaan yang bertukar out- output keadaan yang bertukar pada Q ini yang akan bertukar hanya pada flip-flop yang pertama atau keadaan yang pertama. Dilihat, yang bertukar hanya keadaan yang pertama. Nah, kita masukkan pulsa input yang ke-10. Yang akan berjalan itu hanya keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua, atau flip-flop pertama dan flip-flop kedua saja, karena hanya kedua keadaan inilah yang memiliki semua input 1. Semua inputnya 1 semua, hanya kedua keadaan ini. Nah, dia akan berjalan untuk si inputnya ini, dia akan masuk ke gerbang logika ini, yang nantinya hasil outputnya akan menjadi input yang keadaan yang ketiga. Kita masukkan pulsa input yang ke-11. Nah, pulsa input yang ke-11 ini, dia akan akan menjalankan gerbang logik flip-flop keadaan yang pertama saja atau flip-flop yang pertama saja karena semua inputnya bernilai 1. Akan menghasilkan 1101. Kita masukkan pulsa input yang ke-12. Nah, pada kasus kali ini yang akan berjalan itu pada flip-flop yang pertama, kedua, dan ketiga saja. Karena pada flip-flop yang keempat, dia inputnya masih bernilai 0. Kan?
atau bisa dikatakan dia belum mendapatkan input dari si keadaan ketiga karena di sini dia masih bernilai 0. Maka yang akan bergerak itu flip-flop pertama, kedua, dan ketiga saja. Bisa dilihat, dia yang akan bertukar hanya ketiga keadaan ini saja. Nah, pada kita masukkan pulsa input yang ke-13, sama seperti sebelumnya, yang akan berjalan itu hanya keadaan yang pertama, karena inputnya itu sudah bernilai 1 semua. Oh ya, untuk flip-flop yang pertama ini, dia mendapat input dari si power ini, lambang power. Jadi si power ini itu dia bertugas untuk memberikan input kepada si keadaan yang pertama. Kan? Dia yang akan berjalan hanya keadaan yang pertama. Terus kita masukkan pulsa input yang ke-14. Nah, dia akan menjalankan kedua flip-flop yang pertama dan kedua saja karena semua inputnya sudah bernilai 1 semua. Nah, nah, terakhir kita masukkan pulsa input ke-15. Nah, ke-15 ini dia hanya menjalankan keadaan yang pertama saja hingga nanti keadaan pada Q-nya itu dia akan bertukar. Jadi pada synchronous counter up ini dia akan, jika kita masukkan pulsa inputnya sebanyak 15 kali, maka akan menghasilkan output 1111, di mana outputnya ini kita lihat dari si keadaan pada Q-nya ini. Satu, ini satu, satu. Nah, jadi si output pada counter up itu dia dihasilkan dari output keadaan pada kondisi output keadaan pada flip-flopnya ini dia diambil dari si output Q-nya. Selanjutnya di sini ada rangkaian asynchronous counter down. Nah, bedanya dengan sinkronus, asinkronus ini dia tidak memerlukan stabilizer. Dia menggunakan power untuk setiap keadaan, untuk memberikan input kepada setiap flip-flopnya atau setiap keadaannya. Dan si switch-nya ini dia tidak terhubung ke semua keadaan, namun dia hanya terhubung ke keadaan yang pertama. Nah, untuk keadaan selanjutnya itu, clock-nya itu diberikan oleh si output keadaan pertama. Jadi dia akan menghasilkan output dan juga sebagai input input clock-nya untuk ke keadaan selanjutnya. Nah, di sini saya menjelas menerangkan itu counter down, di mana counter down ini kan sebelumnya itu counter up. Counter up itu outputnya diambil dari keadaan Q. Nah, jika di counter down ini dia outputnya dihasilkan dari si Q bar-nya. Hmm, hmm. Bedanya counter up dan counter down ini, dia counter down dimulai dari nilai yang tinggi ke nilai yang rendah. Nah, bedanya sinkronus dan asinkronus, dia menjalankan keadaannya ini jika nilainya di sini masih bernyala, masih si switch-nya itu masih nyala, itu pada nilai 1. Jadi dia akan bergeraknya pada saat dia menyala si switch-nya. Pada sinkronus sebelumnya itu dia bergerak jika kita trigger dulu inputnya 1 semua, lalu kita matikan. Nah, dia baru bergerak, bertukar posisi sininya. Nah, di asinkronus ini, kita hanya dia bergerak pada saat si switch-nya ini menyala. Bisa dilihat di sini, kita masukkan pulsa input pertama, tadi yang pertama, dia akan bergerak.
si keadaan pertamanya. Terus kita masukkan pulsa input kedua, dia langsung bergerak. Si keadaan pertama dan keadaan kedua, dia akan bertukar posisi. Terus kita masukkan pulsa input ketiga. Pada pulsa input ketiga ini, nah, yang akan berjalan yang berjalan hanya keadaan yang pertama yang bertukar posisi dari Q ke Q barnya. Dia bertukar posisi dari sebelumnya Q barnya itu 1, dia bertukar posisi menjadi 0. Kita masukkan pulsa input keempat. Nah, di sini yang berjalan ke pada pada keadaan pertama, kedua, ketiga. Di mana karena pada ketiga keadaan ini dia sudah mendapatkan semua inputnya itu 1 karena si clocknya ini sudah menerima output dari keadaan sebelumnya. Output dari keadaan sebelumnya, di mana output dari keadaan sebelumnya itu bernilai 1. Kita matikan, kita masukkan pulsa input kelima. Pulsa input kelima di sini, kenapa yang keadaan kedua tidak berjalan? Karena dia menerima output dari keadaan sebelumnya itu bernilai 0, maka dia tidak dapat berjalan. Maka yang berjalan itu hanya keadaan pertama saja. Kenapa keadaan yang ketiga ini tidak berjalan? Karena pada keadaan sebelumnya itu dia tidak berjalan, di mana pada asinkronus ini dia tidak secara bertahap, bergeraknya dia bersama-sama gitu. Pada pulsa input ke-6, kita masukkan pulsa input ke-6. Di sini yang akan berjalan keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua saja. Karena dia sudah inputnya sudah bernilai 1 semua. Terus kita masukkan pulsa input ke-7. Di sini yang akan berjalan hanya yang keadaan pertama saja. Seperti sebelumnya karena inputnya sudah bernilai 1. Kita masukkan pulsa input ke-8. Nah, di sini semua keadaannya berjalan. Karena dari keadaan pertama, kedua, ketiganya itu dia bernilai 1 semua. Sehingga dia berjalan. Dan keadaan yang keempat juga sudah menerima output 1 dari keadaan ketiga. Flip-flop ketiga. Jadi semua keadaan di sini dia berjalan semua. Maka kondisi Q dan Q bar ini dia bertukar posisi semua. Masukkan input ke-9. Di sini yang berjalan hanya output yang pertama saja. Keadaan yang pertama, outputnya jadi 0110. Kita masukkan input yang ke-10. Di sini yang akan berjalan hanya keadaan pertama dan keadaan kedua. Sehingga menghasilkan output 1010. Kita masukkan pulsa input ke 11. Di sini semua inputnya 1, maka yang akan berjalan hanya keadaan yang pertama saja. Nah, di sini kan semua inputnya sudah bernilai 1 nih. Kenapa dia tidak berjalan? Karena pada keadaan sebelumnya, itu pada keadaan ketiga dia tidak berjalan. Maka keadaan yang keempat ini tidak berjalan. Sekarang kita masukkan pulsa input ke-12. Nah, yang ke-12 ini dia akan menjalankan ke keadaan pertama, kedua, dan ketiga saja. Kenapa yang keempat
Tidak, karena dia di sini bisa dilihat dia mendapatkan input clock-nya itu bernilai 0, maka dia tidak berjalan. Yang berjalan hanya pertama, kedua, dan ketiga saja, karena inputnya bernilai 1 semua. Kita masukkan pulsa input ke-13. Nah, pulsa input ke-13 ini dia yang akan berjalan hanya yang pertama saja. Kenapa yang ketiga tidak berjalan sama seperti sebelumnya? Karena pada keadaan kedua ini dia tidak berjalan. Maka yang akan dijalankan hanya pada keadaan yang pertama saja. Kita masukkan pulsa input ke-14. Di sini akan berjalan kedua inputnya, kedua keadaan yang pertama dan kedua saja. Nah, kita masukkan pulsa input ke-15. Pulsa input ke-15 ini dia akan menjalankan keadaan yang pertama saja. Jadi pada asynchronous counter down ini dia akan menghasilkan output dari nilai tertinggi hingga ke rendah. Jadi jika kita masukkan pulsa input sebanyak 15 kali, akan menghasilkan 0000. Karena di sini kita menggunakan asinkronus yang 4 bit. Jadi jika kita masukkan pulsa input sebanyak 15 kali, maka menghasilkan output 0 semua pada semua keadaannya. Sekian pemaparan dari saya. Jika jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.